kalau kita mau belajar kuantum tanpa persamaan gelombang, nah itu rumit banget itu. Saya jadi sumpah gitu. Ada yang kuliah itu ujian, bukan kuliah, ujian. Persamaan gelombang yang lain itu sudah, waduh, pokoknya segojangan sudah pasti bisanya. Nah, itu ada yang persamaan gelombang, belas nggak ada jawabannya. Mungkin dia nggak masuk, atau masuk tapi nggak fokus sehingga belas nggak bisa jawab. Padahal ini gampang sekali. Kayak bonus kalau ujian keluar persamaan gelombang suruh menyelesaikan. Slide-nya sudah saya kasih, termasuk soal-soal latihan. Tapi kita harus belajar dulu si persamaan gelombang itu kok bisa kayak gitu, itu gimana ceritanya gitu. Kenapa kok menyelesaikannya kita pakai cara yang seperti ini? Itu kita pelajari dulu sebelum nanti kita akan banyak latihan. Nah, tolong pada saat dijelaskan itu ya yang fokus. Sekarang kan saya nggak bisa ngelihat itu sebenarnya pesertanya ini sedang ngapain, sedang kuliah atau sedang apa, saya kan nggak tahu. Wong ya nggak kelihatan. Kalau ini ada sekian banyak orang, 46. Semuanya ada yang nyala kameranya. Ya sudah, Ustaz. Anggap bahwa semuanya nggak apa, semuanya ada. Tapi tolong sekali lagi kalau begitu saya panggil, kalau nggak ada, ya bisa kita ambil tindakan tegas. Panggil, nggak ngerespon, beberapa detik nggak ada respon, ya berarti nggak masuk. Itu hanya on saja dia, coret atau absen ya. Kalau perlu sih gitu kan nanti. Biar nanti kalau ujian eh, bisa, dan kuliah ini memang betul-betul dihadiri, bukan hanya online tok. Oke, saya akan buka PowerPoint. Slide-nya boleh dibuka masing-masing, silahkan buka slide-nya. Nih, persamaan gelombangnya sudah ada slide-nya. Oke, coba saya tanya, persamaan gelombang. Nah, gelombang itu kalau kita punya seutas tali, kemudian diikat di samping kanan, samping kiri, kemudian kita gerakkan talinya, apa yang terjadi? Coba kita tes ini untuk yang pertama ini kita tes pesertanya ada apa enggak. Yang paling atas di dekati apa si itu punya saya itu layar saya namanya Fauziahana. Fauziahana ada apa enggak? Hadir, Pak. Enggak ada suara nih Fauziahana. Kelihatan ngerespon tapi enggak ada suara nih. Aduh, tidak masuk tak, Pak, suara saya, Pak. Ya, coba komputer saya perbesar deh. Oke, coba saya Ya, Fauziahana. hadir, Pak. Oke, saya tanya ini di slide kelihatan ya slide saya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Itu yang kuning itu anggap aja itu tali. Putih yang tegak kanan kiri itu adalah tiang gitu. Misalnya ada seutas tali digerakkan oke lah supaya bisa menggerakkan diikat di satu tiang. Kemudian ujung yang lain kita pegang, kemudian kita ayunkan atas bawah. Apa yang terjadi? Coba ngomong. Ada gelombang, Pak. Gelombang. Apa yang jadi gelombang? Talinya. Oke. Si siapa Fauzi Hana kalau nanya kalau jawab persis seperti anak saya. Nadanya itu persis anak saya gini. Apanya yang jadi gelombang? Talinya, loh kok malah tanya lagi? Itu nadanya nada tanya. Jawab, Fauziana, coba dijawab Iya, dengan nada menjawab. Apa yang jadi gelombang? talinya, Pak. Oke, ya itu jawaban yang benar. Kalau talinya, aku minta konfirmasi. Jadi talinya nanti bergerak, misalnya andekan ada satu titik gitu yang kita kasih apa, kita ikat di sana ada barang kecil itu, maka dia akan pasti naik turun, itu ya. Dan naik turunnya itu kita sebut sebagai simpangan. Jadi yang namanya gelombang itu pasti ada gerakan yang bisa kita bayangkan lah kayak ombak di laut. Nah, kalau tidak seperti itu, misalnya ternyata tidak ada kenaikan, tidak ada turun, ngececeng terus, lalu apa itu? Apa bisa disebut gelombang? Hana, Tidak bisa, Pak. nggak bisa. Oke, nggak bisa. Nah, contoh kalau gini misalnya, nih, nah kayak gini di slide itu bisa nggak disebut gelombang?
Jadi talinya diikat itu kencocong gitu, nggak ada yang naik turun. Bisa nggak itu disebut gelombang? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke, itu bukan gelombang. Lanjut, berarti ini bukan gelombang. Kalau gelombang yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu bukan gelombang. Itu mirip ya, kayak jemuran baju gitu. Oke, udah cukup, Fausiana. Sekarang kita teruskan. Jadi model yang kita buat untuk membahas gelombang itu adalah model yang ada di slide tadi, di sebelumnya. Dan itu tampil lagi di slide ini, yaitu bayangkan seutas tali yang terikat di dua ujungnya terikat di mana di tiang gitu ya. Kemudian dia digerakkan naik turun. Nah, kalau mempunyai persamaan gelombang yang modelnya seperti ini, maka menurut orang matematika, menurut orang fisika, itu bahwa yang dinamakan persamaan gelombang itu persamaan matematikanya seperti yang di slide itu, yaitu D2O per DX2 sama dengan 1 per V kuadrat. V-nya itu kecepatan ya. Kalau kemarin itu new, yang apa si De Broglie itu new, panjang gelombang. Kalau ini kecepatan. D2U per dx kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat, D2U per dt kuadrat. Dengan U itu adalah simpangan dari titik asal. Jadi kalau yang putus-putus ini dianggap sebagai titik asal, titik normalnya, maka besarnya dari titik ini ke atas, U, atau nanti kalau dia ke bawah juga tidak masalah. Yang jelas jarak dari titik awal ke tali itu, garis normal ke tali itu adalah disebut U. Berarti U itu nilainya berapa? Di ujung paling kiri sini nilainya pasti 0. Di ujung paling kanan, yaitu pada saat X-nya sama dengan L itu nilainya 0. Kapanpun. Model seperti ini mengharuskan bahwa U di ujung kiri dan U di ujung kanan kapanpun nilainya sama dengan 0. Tolong ini dipahami, sangat penting. Sangat penting ini. Yang namanya U di sebelah kiri harus nilai sama dengan 0, di sebelah kanan U-nya harus sama dengan 0. Nah, kalau 0 terus, U-nya ini 0 terus, berarti itu seperti yang tadi, yang ini kayak jemuran ini, kayak jemuran baju ini. Ini bukan gelombang tadi katanya. Nah, kalau U-nya 0 terus berarti bukan gelombang. Yang namanya gelombang itu U-nya itu 0, kemudian naik maksimal disebut amplitudo. Nah, nah, sekarang kalau kita punya persamaan seperti itu, bagaimana menyelesaikannya? Karena U itu adalah merupakan fungsi dari X sama T, maka orang matematika itu ngajari kepada kita orang kimia. Kalau sampean punya persamaan kayak gitu, maka U-nya harus kita pisahkan variabelnya. Maka kita harus punya pendekatan, yaitu bahwa U itu adalah hasil kali dari dua fungsi, yaitu fungsi X sama fungsi T yang masing-masing merupakan fungsi dari X, jarak, dan masing-masing, dan satunya lagi adalah fungsi dari T. Jadi kita gambar, kita selesaikan kayak di persamaan ini. Coba lihat di papan. Awalnya dulu tadi persamaan gelombangnya kan sama dengan D2U per dx kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat D2U per dt kuadrat. Nah, gini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita buat pendekatan bahwa U sebagai fungsi X sama T itu adalah sama dengan fungsi X yang dikalikan dengan fungsi T, di mana fungsi X itu adalah fungsi terhadap X saja, dan T adalah fungsi terhadap T saja. Nah, kalau ini kita masukkan ke sana, U yang merupakan perkalian X sama T, kalau kita turunkan terhadap X, maka T-nya itu nggak dianggap sebagai konstanta. Maka dia turun. Dengan demikian, kalau begitu kita bisa selesaikan DU per DX kuadrat itu adalah sama dengan T yang sebagai fungsi dari T, sedangkan X-nya itu diturunkan 2 kali. Berarti D2X per DX kuadrat. Nah, gini.
Terus bagaimana dengan D2U per DT kuadrat? Ya kita selesaikan juga. D2U per DT kuadrat berarti sama dengan, kalau U itu adalah X kali T diturunkan terhadap T, berarti ini konstanta. Berarti keluar. Kalau begitu, ini tetap 1 per V kuadrat, kemudian X-nya keluar, berarti X sebagai fungsi dari X dikalikan D2T per DT kuadrat. Nah, berarti kita punya sekarang, punya dua ini. Kalau dua ini kita masukkan ke sini, berarti kita punya D2U per DX kuadrat. Aduh, sorry. Yang kiri, D2U per DX kuadrat, kita ganti dengan ini. Berarti T sebagai fungsi dari T, D2X besar per DX kecil, itu haruslah sama dengan 1/V kuadrat X sebagai fungsi dari X, D2T besar per DT kuadrat. Kita punya ini. Sekarang kita nggak pengen ribut dengan macam-macam, ini T, ini X, kok ini T, ini T, tapi kok ini X, maka X kita taruh di sana, berarti 1/X sebagai fungsi dari X, D2X per DX kuadrat, yang T itu kita taruh di sini, berarti 1/V kuadrat, 1/T, D2T per DT kuadrat. Nah, dari sini nampak sekarang bahwa persamaan yang paling bawah itu ruas kiri itu turunan terhadap X, yang ruas kanan itu turunan terhadap T. Ada persamaan diferensial turunan kedua, yang sini berdasarkan turunan terhadap X, tapi yang sini turunan terhadap T. Tapi kok nilainya sama? Lalu sama dengan apa ini? Maka sama dengan apa nilainya? Ada persamaan yang satu turunan terhadap X, satunya terhadap T. Kok nilainya sama? Maka sama dengan apa itu? Dah, nggak ada yang tahu ya. Kalau ada turunan yang satunya terhadap X, kok sama dengan turunan satunya terhadap T nilainya, berarti maka mereka haruslah mereka itu sama dengan suatu konstanta. Konstanta kalau diturunkan sekali dari 0 diturunkan lagi ya sudah sama. Konstanta apapun diturunkan terhadap dua yang berbeda pasti hasilnya sama. Sama-sama 0 ya misalnya. Sebut saja itu konstantanya itu adalah K. Nah, yang namanya konstanta itu nilainya berapa? Coba sekarang saya tanya, konstanta itu nilainya berapa? Tak tahu kondisi siji ini. Mahardika, konstanta itu nilainya berapa? Loh, nggak ngerespon kan? Karena ini mic-nya nyala aja, nggak mikir hilang ini. Kayak dicoret ya Mahardika. Saya tak catat ya, Mahardika nggak ngerespon. Berarti orangnya nggak ada. Apa wong kuliah ditinggal ngawalor. Bang, Pak. Kemana Mahardika? Ya sudah, nggak jadi saya tulis. Ini saya siapkan tulisan kalau ada nanti dipanggil nggak ngerespon. Berarti nggak ada orangnya. Ayo pertanyaan dijawab. Konstanta itu nilainya berapa? Mahardika akan jawab belas. Mahardika nggak jawab belas, tak tulisi. Nggak jawab. Ahmad, Ahmad siapa ini? Ahmad Prada apa siapa itu? Ahmad Pradio. Iya Pak, kenapa? Nggih. Ayo, harga konstanta itu berapa? Harga konstanta itu tetap Pak nilainya. Iya, berapa?
Boleh nol enggak? Boleh. Boleh 1000? Boleh. Boleh 2? Boleh. Oke. Boleh nggak negatif? Boleh, Pak. Boleh, oke. Jadi harga K di sini harganya bisa negatif, bisa positif, bahkan bisa nol. Ya, bisa. Yang namanya K itu bisa positif, bisa negatif, dan bisa nol. Mari kita cek sekarang masing-masing. Kalau nol itu bagaimana? Jelas ini memenuhi syarat. Secara matematika boleh nggak K itu bernilai nol? Boleh. Yang namanya konstanta. Boleh bernilai nol. Bernilai positif boleh. Bernilai negatif boleh. Tetapi ingat, meskipun dia secara matematika itu bisa, punya penyelesaian, bisa menjadi penyelesaian, apakah itu bisa bermakna secara fisik? Nah, itu mari kita cek dulu. Sampai sini dulu, karena saya butuh papan, tapi papannya sudah penuh. Mau butuh nyatet pada? Kalau enggak, saya teruskan. Kalau nyatet ya dicatat dulu, bentar. Maaf Pak, tapi tampilannya belum ke Tampilannya, oke, papan ya. tampilannya gini. Jadi harga konstanta itu misalnya konstanta kita sebut KK itu boleh positif, boleh negatif, juga boleh nol. Nah, kita akan menguji. Kita akan uji. Apa yang terjadi kalau misalnya K-nya nol? Apa yang terjadi kalau K-nya positif? Apa yang terjadi kalau K-nya negatif? Secara matematika boleh, tapi apakah itu bermakna? Mari kita lihat. Silakan dicat dulu. Ini sudah asar tapi saya belum sholat, jadi saya tinggal sholat dulu. Nanti sebentar Pak. Setelah sholat kita akan lanjutkan pakai papan itu. Baik Pak.
Oke, udah lanjut. Lanjut ya. Sekarang kita akan coba. Paparan kecil tapi, jadi akan sering berhenti. Jadi dua-duanya ini sama dengan K dan K-nya boleh segitu. Kalau persamaan ini kita pecah bahwa masing-masing sama dengan K, maka kita mempunyai yang sebelah kiri itu jadi 1/X. Fungsi dari X saya tidak usah saya tulis saja. Jadi X ini bukan X kali dalam kurung X loh, sebagai fungsi dari X. Nanti ada yang berpikiran ini kali X, parah ya berarti. D2X per DX kuadrat, ini X besar, ini X kecil, sama dengan K. Berarti kalau ini kita kalikan ke sana, kemudian kita tarik ke sini lagi, berarti D2X, X besar, DX kuadrat, sama dengan KX gini, di sana. Kemudian kita masukkan ke kiri, berarti ini sama dengan 0. Ini yang pertama. Kemudian yang ruas kanan dengan cara yang sama, berarti dengan cara yang sama, 1/V kuadrat seperti D2T per DT kuadrat sama dengan K. Kita bawa ke sana, berarti D2T, T besar per DT kuadrat sama dengan K kali, ini K kali V kuadrat T. Ini ke sana ya. Tapi kemudian kita bawa ke kiri, berarti jadi negatif, ini nilainya sama dengan 0. Nah, ini saya yakin tidak masalah. Sekarang, mari kita coba kalau K-nya itu bernilai 0. If K sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti ini 0 D2X per DX kuadrat sama dengan 0. Atau D2X kuadrat sama dengan 0 DX kuadrat. Diintegralkan sekali, 0 diintegralkan kan jadi konstanta. Berarti DX sama dengan konstanta. Ya, bisa dibayangkan ya. Sama dengan, taruhlah ini sama, ya sudah, A, misalnya A. A dx. Kalau diintegralkan lagi, maka sekarang integralnya ini diintegralkan, ini jadi X, sama dengan, ini diintegralkan kan jadi AX. Terus tambah konstanta baru sebut saja sama dengan B. Ini yang sebelah, yang ini, ruas yang persamaan yang sini. Dengan cara yang sama, pasti nanti kalau ini 0, berarti dengan cara yang sama, persis seperti yang sebelah sini ya, dengan cara yang sama, maka nanti kita pasti punya yang namanya T sebagai fungsi dari T adalah sama dengan A kali T ditambah B. Ingat bahwa ini X adalah sebagai fungsi dari X, tulisan lengkapnya adalah X sebagai fungsi dari X, ini AX ditambah B. Ini T sebagai fungsi dari T sama dengan A kali T ditambah B. Supaya A sama T-nya itu berbeda, sini saya kasih angka 1. Ini A1, ini B1, yang sini A2, ini B2. Berarti sekarang kita punya dua persamaan, satunya di sini, satunya ini. Mari sekarang kita masukkan syarat batas. Tadi gelombang itu ujung kanan kiri itu adalah sama dengan 0, syarat batas. Bahwa X atau U sebagai fungsi dari X sebagai fungsi dari T itu kan sama dengan 0 kalau pada saat X-nya sama dengan 0. Saat X sama dengan 0. Dan U sebagai fungsi X sama T juga sama dengan 0 saat X-nya sama dengan L. Sekarang mari kita masukkan. Masing-masing ini X-nya kita ganti 0, kemudian X-nya kita ganti L, tetapi kemudian kita masukkan ke sana,
apakah akibatnya. Tapi papannya habis. Dicatat dulu sambil kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Kalau ada yang nggak jelas persamaannya. Nggak ada pertanyaan? Lanjut. Equation of atom. Tolong salah satu mahasiswa ngomong sudah selesai Pak, gitu. Kalau sudah selesai, masalah nanti temennya nanti, oh belum, ya oke kita teruskan belum berarti. Tadi sudah selesai satu papan ya langsung ya ngomong, udah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, yang lain nggak ada komplain berarti sudah. Baik, yang sebelah kiri akan saya hapus karena mau saya pakai untuk menjelaskan resiko dari syarat batas itu kalau kita terapkan. Oke, butuh segini kayaknya. Kalau syarat batas itu kita masukkan, nih saya tulis ulang, bahwa U sebagai fungsi dari X sama T, itu tadi kita sepakati adalah X sebagai fungsi dari X, dikalikan T sebagai fungsi dari T, itu nilainya sama dengan 0, kalau bila X sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, nih, maka ini nilainya sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. Berarti X 0, T sembarang T nilainya sama dengan 0. Sekarang saya tanya, yang namanya X itu kan di ujung kiri sama kanan. Paling kiri itu X-nya 0. Di setelah sana selalu positif. Tapi yang namanya T itu kan tidak pernah, begitu waktu bergulirkan tidak bisa lagi 0. Berarti ini tidak pernah sama dengan 0. Kalau begitu, berapa dikalikan
sesuatu sama dengan 0, berarti mau tidak mau ini nilainya pasti sama dengan 0. Bisa kebayang ya? Ya? Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau sekarang kita masukkan sini, U sebagai fungsi dari X sama T. Ini adalah X sebagai fungsi dari X kali T sebagai fungsi dari T, nilainya sama dengan 0, yaitu bahwa pada nilai ini sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan L. Jadi kalau kita masukkan ke sini, maka X ini L kali T. T itu nilainya sama dengan 0. Ya, bayang ya. Kalau begitu, padahal ini tidak pernah 0, mau tidak mau yang bernilai 0 adalah yang ini. Ini nilainya sama dengan 0. Bisa dibayangkan ya? Sebentar ya, ada telepon tapi nggak ada nomornya ini siapa nih? Sebentar ya, ada telepon. Nanti kalau telepon didengarkan Mas. Bentar. Oke, ya itu tadi tuh banyak sekarang banyak iklan ya. Enak-enak ngajar di kayak iklan, Pak, ditawari sesuatu. Kacau ini. Oke, sampai sini dulu. Dicatat dulu. Saya akan habis itu akan menghapus yang sebelah kanan, kemudian melanjutkan. Ini saya hapus dulu. Tolong dipahami syarat batas, penerapan syarat batas, karena nanti pada saat persamaan Schrödinger di materi lanjut juga kita harus memasukkan syarat batas. Bisa dilanjut ya? Mari sekarang kita coba lagi. Tadi sudah kita ketahui bahwa kalau X-nya bernilai sama dengan 0, ini kita masukkan mau tidak mau X-nya, X dari 0 ini adalah sama dengan 0. Karena 0 kali berapapun sama dengan 0. Karena ini tidak pernah 0, berarti yang 0 ini. Sekarang kita masukkan. X-nya kita ganti 0. Pada saat X sama dengan 0. Maka ternyata X. Aduh. Benar. X sebagai fungsi dari X sama dengan A1 kali 0 ditambah B1. Padahal ini nilainya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan A1 kali 0, 0 ditambah B1. Artinya apa? Bahwa B1 itu nilainya sama dengan 0. Oke, yang pertama. Kemudian, yang berikutnya. Kalau X di persamaan ini kita masukkan X sama dengan L. Berarti X, kok langsung kurung itu ya. Berarti X sebagai fungsi dari X itu sama dengan A1 dikalikan L tambah B1. Ditambah B1. Padahal B1 nilainya 0. X dari L kita tahu dari sini nilainya 0. 0 sama dengan A1 kali L ditambah 0. Berarti A1 kali L itu sama dengan 0. A1 kali L nilainya sama dengan 0. Yang namanya L itu adalah panjang. Tadi kita sepakati bahwa L itu panjang dari tiang kiri sampai tiang kanan. Berarti ini nilainya tidak sama dengan 0. Kalau ini nilainya tidak sama dengan 0, berarti mau tidak mau A1 bernilai sama dengan 0.
Nah, kalau A1 bernilai sama dengan 0, kalau begitu resikonya adalah bahwa ini saya hapus. Saya tulis ulang persamaan yang sana tadi. Bahwa tadi kalau dipisahkan kan ada X kali X yang atas sana. Saya tulis ulang. A1 kali X ditambah B1. Dari sisi yang sebelah sana, kita ketahui bahwa B1 nilai sama dengan 0, A1 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 kali X ditambah 0. Berarti nilainya sama dengan 0. Berapapun nilai X, katanya berdasarkan ini, karena A1-nya sama dengan 0, B1-nya sama dengan 0, berarti berapapun nilainya ini adalah sama dengan 0. Padahal U itu sama dengan sebagai fungsi dari X sama T, sama dengan X sebagai fungsi dari X dikalikan T sebagai fungsi dari T. Kalau menurut ini nilainya selalu sama dengan 0, ini dimasukkan. Berarti nilainya adalah 0 kali T. Berapa nilainya? Berarti 0. Kalau U-nya sama dengan 0, maka gambar seperti ini sudah tidak cocok. Ini U-nya tidak boleh 0, hanya di sini jelas tidak 0. Di sini memang dia 0 U-nya, ini 0. Tapi kalau di sini jelas U tidak sama dengan 0. Sementara kalau X-nya, kalau K-nya sama dengan 0, mengharuskan A sama B1 nilainya sama dengan 0, itu berakibat bahwa X sebagai fungsi dari X selalu nilai 0. Kalau kita masukkan sini, resikonya U selalu 0. Berarti bukan. Kalau begitu ini pasti salah. Ya. Kalau U-nya selalu 0 itu bukan gelombang, tadi sudah digambar depan tadi. Ini adalah jemuran. Kawat jemuran baju kos-kosan. Nah, kalau ini gelombang. Berarti bukan. Kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa harga K untuk persamaan tadi nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kesimpulannya. Secara matematika itu K-nya itu boleh 0, tetapi secara fisik tidak mempunyai makna karena itu bukan gelombang. Padahal yang kita bahas gelombang. Kalau gelombang, mestinya U tidak selalu sama dengan 0. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan. Ini filosofinya gelombang. Kalau nanti ada yang pusing. Sudah, Pak. Oke, udah paham ya? Kesimpulan pertama, harga K tidak boleh sama dengan 0. Sekarang mari kita cek. Apakah harga K itu boleh positif? Kesimpulan pertama, tidak boleh 0. Apakah K boleh positif? Kalau misalnya harga K itu positif. Misal, K itu sama dengan
K kuadrat, K kecil kuadrat. Kita akan ngecek apakah boleh harga K itu sama dengan K kuadrat yang nilainya positif. Tadi persamaan pertama kita mempunyai bahwa D2X per DX kuadrat dikurangi K kali X ya, sama dengan 0. Ini K besar. Kalau ini kita masukkan ke sini, berarti D2X per DX kuadrat min K kuadrat X sama dengan 0. Satunya lagi, kita punya persamaan D2T per DT kuadrat dikurangi K kali P kuadrat T sama dengan 0. Gitu. Sekarang kita misalkan, ini kita gabung aja, positif berarti kan D2T per DT kuadrat min K kuadrat T misalnya. Ini kita misalkan sini ya. Sama dengan 0. Apa yang terjadi sekarang? Mari kita selesaikan. Ada yang bisa menyelesaikan enggak ini? Ada yang mau nyoba menyelesaikan? Ya Allah. Kalau udah ada, gini. Kita harus berutang dulu pada orang fisika, orang matematika. Bahwa penyelesaian seperti ini, kalau ada persamaan turunan kedua, modelnya kayak gini, maka penyelesaiannya nanti bentuknya itu adalah bahwa X sebagai fungsi dari X itu adalah bentuknya sama dengan E pangkat alfa X. Kayak gini. X sama dengan alfa pangkat X. Bentuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, mari kita selesaikan ini, tapi yang sana kita hapus dulu, karena bentuknya kan sama. Ini saya hapus, sekarang mari kita bawa ke sana. Kalau X sama dengan, X besar loh ya ini, fungsi, X sebagai fungsi dari X sama dengan E pangkat alfa kali X, maka turunan pertama, dx per dx kecil sama dengan ini diturunkan jadi apa? Loh, nggak ada yang bisa. E pangkat alfa X diturunkan terhadap X jadinya apa? Ya, alfanya keluar sini kan? Alfa kali E pangkat alfa X. Dan ini tidak lain adalah X itu sendiri. Kalau kita turunkan sekali lagi bahwa D2X per DX kuadrat, jadinya ini turun lagi. Berarti alfa kuadrat kali E pangkat alfa X. Dan ini tidak lain adalah X itu sendiri. Berarti sama dengan alfa kuadrat kali X. Kalau ini kita masukkan ke sini, nih, berarti D2X. Aduh, kok dimasukkan? Kita masukkan ke sana. Kurang. Kita ganti yang ini, ruas ini dengan ini. Berarti alfa kuadrat X dikurangi min K kali K kuadrat X sama dengan 0. Atau alfa kuadrat min K kuadrat kali X sama dengan 0. Ingat, tadi kita sepakat bahwa X itu tidak boleh 0 di sembarang tempat. Kalau X-nya bernilai 0 di sembarang tempat, itu tidak lain adalah K yang sama dengan 0. Tidak boleh. Berarti ini tidak sama dengan 0. Kalau begitu yang sama dengan 0 itu adalah ini. Berarti alfa kuadrat min K kuadrat nilainya harus sama dengan 0. Atau alfa kuadrat sama dengan K kuadrat. Kalau begitu alfa sama dengan berapa? Plus minus K. Tapi karena kita sepakat bahwa ini positif, berarti itu kita ambil yang positif. Berarti alfa sama dengan K.
Atau kita juga bisa langsung ngomong bahwa alfa itu sama dengan X adalah sama dengan ini. Berarti X sama dengan alfanya K kali X. Sampai sini dulu. Belum selesai itu, tapi papannya sudah habis. K ini boleh negatif ya, karena dikuadratkan K-nya K besar yang positif, berarti ini boleh negatif ya. Negatif dikuadratkan kan ketemunya positif. Yang penting ini positif. Ya oke, berarti K bisa positif, bisa negatif. Kalau ada yang mau ditanyakan, dan tanya loh ya. Semakin lama nanti semakin susah. Udah, Kak. Oke, kalau sudah sekarang ternyata tadi saya salah ngomong. K ini kan benarnya positif, yang positif kan K besar. Berarti ini yang benarnya positif itu bisa, kalau begitu ini bisa plus minus. Yang tidak bisa itu K-nya, yang bukan. Ini ya boleh. Kalau ini bisa plus minus K, berarti kita mempunyai eh, alfa itu bisa alfa bisa plus K, bisa min K. Kalau begitu persamaannya berarti X itu adalah sama dengan, saya put. Katanya orang matematika, kalau ada persamaan mempunyai dua penyelesaian kayak gini, dari sana kita tahu ya, bahwa X sebagai fungsi dari X itu sama dengan Kx untuk K yang positif, dan X sebagai fungsi dari X sama dengan pangkat min Kx. Katanya orang matematika, kalau ini adalah penyelesaian ini, maka keduanya itu dijumlah juga merupakan penyelesaian. Jadi ini sama dengan pangkat Kx, pangkat min Kx. Dan juga merupakan penyelesaian kalau ini ada konstanta, misalnya zeta 1 ini. Jadi penyelesaian dari persamaan kalau K-nya itu bernilai positif adalah seperti ini.
Sekarang mari kita masukkan ke syarat batasnya. Kalau X-nya sama dengan 0, masukkan syarat batas ya. Syarat batas bahwa X sebagai fungsi dari X itu nilainya 0 saat X-nya sama dengan 0. Loh, Pak, bukannya tadi ada T? Iya, kalau T karena T-nya tidak pernah sama dengan 0, kalau ini sama, kalau U-nya sama dengan 0, yang 0 itu haruslah yang ini. Kita masukkan ke dalam X. Berarti X sebagai fungsi dari X itu sama dengan C1 kali E pangkat KX, C2 kali E min KX. Sekarang ini kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini. Ini nilainya 0. Berarti 0 sama dengan C1. K kali X 0. X-nya 0 berarti K kali X sama dengan 0. E pangkat 0, 1. Ini 0. 0 kali min K, 0. E pangkat 0, 1. Berarti ini sama dengan C2. Pertanyaan saya, kalau C1 ditambah C2 nilainya sama dengan 0, berapa harganya C1? Berapa harganya C2? 0. 0. Kalau ini 5, ini min 5, apakah boleh? Bisa. Bisa, oke, bisa. Sebenarnya bisa. Banyak pasangan asal ini berlawanan, itu maka nilainya sama dengan 0. Tapi itu akan dibatasi oleh syarat batas yang kedua. Syarat batas yang kedua adalah bahwa pada saat X sebagai fungsi X itu sama dengan 0, yaitu saat tadi katanya kalau X-nya sama dengan L. Berarti kita masukkan ini ke dalam X, maka nilainya sama dengan 0. 0 sama dengan C1 E pangkat KL ditambah C2 kali E pangkat min KL. Andekan dari sini, andekan. Kita tadi sepakat bisa ini nilainya 0 kalau C sama dengan min C2. Atau C2 sama dengan min C1. Andekan, kita misalkan. Andekan berdasarkan yang ini, C2 itu sama dengan min C1, berarti ini kita masukkan resikonya, konsekuensinya 0 sama dengan C1 kali E pangkat KL, C2 sama dengan min C1, berarti min C1 kali E pangkat min KL. Apakah persamaan ini benar? Ini adalah seper, dikurangi sepernya. Ini dikurangi dengan sepernya. Apakah bisa sama dengan 0? Tidak pernah. Ini nilainya tidak pernah sama dengan 0. Jadi persamaan ini salah manakala X-nya sama dengan 0, kemudian kita menganggap nilainya ini 0. Ini tidak pernah ketemu. Nah, bagaimana supaya ini bisa ketemu? Satu-satunya cara bahwa C1 ditambah C2 sama dengan 0, dan ini juga berlaku di sini, maka satu-satunya cara adalah bahwa satu-satunya cara, the only one. Satu-satunya cara adalah bahwa C1 sama dengan C2, yaitu nilainya sama dengan 0. Sebab kalau hanya mengandalkan ini saja, terbukti nggak melaku di sini, nggak bisa. Nggak jalan, ini tidak sama dengan 0. Apakah sama dengan 0? Ternyata tidak, salah. Kalau begitu tidak bisa kita pakai C1 sama dengan ini, bisa terpenuhi satu-satunya cara kalau C1 sama dengan C2 itu nilainya sama dengan 0. Nah, resikonya kalau C2 sama dengan 0, berarti kalau kita masukkan ke persamaan yang sini, kalau ini 0, berapapun nilainya X ini jadi 0. Dan itu jadi salah juga. Karena yang namanya persamaan gelombang tadi, X-nya sudah pasti di ujung kiri sama kanan, itu nilainya 0, tapi di tengah-tengah dia lebih banyak tidak sama dengan 0. Bahwa suatu saat nilainya 0, iya, tetapi tidak selalu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau begitu kesimpulannya K juga tidak boleh bernilai positif. Terus kita akan cek, loh Pak, kalau tidak 0, tidak positif, jangan-jangan nanti K juga tidak bernilai negatif. Nah kalau tidak negatif ya sudah, tambahin akan kuliah buyar misalnya. K-nya tidak 0, tidak positif, tidak negatif, berarti tidak ada K, ya sudah selesai kuliahnya kan gitu. Makanya nanti kita coba, mudah-mudahan K-nya juga tidak boleh negatif, sehingga kuliahnya sudah selesai sampai akhir di sini saja, langsung ujian. Oke, ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Belum? Oh, bagus sekali, hebat banget.
Weh, dicatat dulu. Karena habis ini kita akan buktikan bagaimana kalau K-nya itu bernilai negatif. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan coba kalau K-nya itu sama dengan negatif. Nah, saya hapus dua-duanya ini.
Sekarang K bernilai positif. Kita misalkan harga K sama dengan min beta kuadrat. Loh, jelas-jelas negatif. Jelas-jelas negatif ya. Kita punya persamaan yang sini. D2X per dx kuadrat dikurangi K kali X besar. Kok K besar kali X besar. K besar kali X besar sama dengan 0. Sekarang kita masukkan ini ke sini. Berarti negatif-negatif jadi positif. Kalau begitu D2X per dx kuadrat ditambah beta kuadrat X besar sama dengan 0. Kalau misalnya seperti tadi, bahwa penyelesaiannya menurut orang matematika bentuk ini adalah X sebagai fungsi dari X sama dengan E pangkat alfa X. Maka kita punya bahwa yang namanya D2X per dx kuadrat sama dengan alfa kuadrat dari E pangkat alfa X. Ini sudah, berarti sama dengan alfa kuadrat kali X. Tadi ya, sudah. Sehingga langsung saya tulis saja. Sekarang kita masukkan. Kalau begitu persamaan ini kita bisa ganti alfa kuadrat X ditambah beta kuadrat X sama dengan 0. Berarti alfa kuadrat ditambah beta kuadrat X sama dengan 0. Ini jelas tidak sama dengan 0 di semua X. Kalau ini X0 nggak tadi ya percuma gitu. Berarti ini yang sama dengan 0. Kalau begitu alfa kuadrat sama dengan min beta kuadrat. Berarti alfa sama dengan, waduh gimana itu? Kuadrat tapi minus. Kalau di akar gimana? Negatif kok di akar, gimana ceritanya? Ada yang bisa bantu saya? Kuadratnya ini sama dengan min. Kalau begitu alfanya berapa? Nggak ada yang bisa bantu saya? Min 1 kalau di akar ketemu berapa? Mahasiswa kimia semester 5. Siapa yang barusan ngomong ini? Dipanggil aja si siapa ini? Desi Adelia. Desi Adelia. Iya, Pak. Ayo, akar dari min 1. Coba akar dari min 1 berapa? Akar min 1. Iya. Ya wis kalau belum tahu akar min 1 berapa? Akar 9 berapa? Bilangan kompleks. Nah, oke, itu ada yang jawab tuh. Siapa itu? Tadi, siapa itu yang jawab tadi? Oke lah. Oke, bilangan kompleks ya. Betul, bilangan kompleks. Kalau begitu, sudah pertanyaan sudah terjawab. Jadi, yang namanya alfa adalah sama dengan plus minus I, bilangan kompleks. Baik I-nya kompleks itu sebagai positif maupun negatif, kalau di akar dikuadratkan kan jadi min 1. Berarti sama dengan ini. Nah, Permisi, Pak. yo, belum. Papannya agak kelihatan, Pak. Apa nih? Papan. Masa sekarang nggak kelihatan? Enggak, Oh, Pak. nggak kelihatan. Oh, pakai kamera itu ya. Oke, sekarang kelihatan mestinya. Oke. Ya, sudah, Pak. Jadi alfa sama dengan plus minus I beta. Ini sudah ada yang jawab tadi. Kalau begitu persamaannya menjadi X sebagai fungsi dari X sama dengan C1 kali E pangkat I beta X. Ya. Ini alfanya kan kita ganti. Alfa kan kita ganti IB plus yang satunya ditambah C2 kali E pangkat min I beta X. Alfanya kita ganti IB, I beta, baik itu positif sama negatif. Nah, masalahnya kita itu pernah nggak pangkat bilangan kompleks itu gimana menyelesaikannya? Ada yang pernah bekerja dengan bilangan kompleks? 2 pangkat min I 3 itu berapa ya? Kalau 2 pangkat 3 kan kita tahu 8. Nah, kalau 2 pangkat I3 berapa? Itu kalau 2. Nah, kalau E. Nah, kita orang kimia memang tidak
pernah bekerja itu, makanya kita tidak mempunyai harga yaitu yang ya sering kita pakai. Tidak punya. Lalu bagaimana? Kita pakai teoremanya si orang matematika. Kita pakai. Ada teorema yang namanya teorema tulisannya Euler. Bacanya mbah uler, mbah apa. Kalau uler itu kan ya ular bahasa Jawa itu ya. Teorema Euler. Uler. Pak, mohon maaf, tampilannya. Kamera, ya seling lupa Ya, ini. Oke. Teorema Euler. Teorema Euler itu mengatakan bahwa kalau E dipangkatkan I theta, ini plus minus, ya, itu sama dengan theta sama dengan, bentar saya ingat, cos I theta, Pak. cos theta plus minus I sin theta. sin theta. Nah, oke ya. Artinya kalau ini plus ya ini plus, kalau ini negatif ya ini negatif. Berarti persamaan ini bisa dong kita ganti sana. Yuk bisa kalau begitu. Berarti X sebagai fungsi dari X sama dengan C1 dalam kurung. Nah, sekarang yang ini kita ganti dengan ini. Karena ini positif, berarti ini kita pakai positif, berarti sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Ini baru yang C1. Yang C2 ditambah C2 cos theta min I sin theta. Cos sama cos kita bongkar. C1 berarti sama dengan C1 ditambah C2. Yang ini saya gabungkan langsung. Jangan tanya, Pak itu dari mana? Ini kan pelajaran SMP kelas 2. Cos theta, terus ditambah, ini kan I kali C1. Ini min, gitu ya. Berarti sama dengan C1, I C1 dikurangi I C2. Kali sin theta. Nah, gini. Nah, ini kan C1 tambah C2. Konstanta ditambah konstanta pasti jadi konstanta baru. Sebut saja itu sama dengan A, konstantanya sekarang. Berarti cos theta ditambah, sebut saja ini B. Sin theta. Nah, gitu. Nah, baru setelah itu kita coba masukkan syarat batas. Syarat batasnya tadi, Bentar. Kok jadi pakai teorema ini? Saya hapus saja ya. Saya tulis ulang aja. Teorema kok langsung saya tulis. Kita masukkan ke sana. Jadi sekarang kita punya X sebagai fungsi dari X sama dengan C1 E pangkat ini I beta berarti sama dengan cos beta X, tetanya kan beta X, plus I sin beta X ditambah C2 cos beta X dikurangi I sin beta X. Dan ini nilainya sama dengan cos sama cos digabung, C1 ditambah C2 cos beta X ditambah I C1 dikurangi I C2 sin beta X. C1 tambah C2, konstanta tambah konstanta, menjadi konstanta baru, sebut saja itu A. Berarti sama dengan A kali sin beta X. Ditambah B kali, kok bisa sin toh? Ini kan cos. A cos beta X ditambah B kali, ada B kok gini. B kali sin beta X. Baru setelah itu kita coba masukkan ke syarat batas. Hapus syarat batasnya tadi bahwa X sama dengan 0 pada saat, jadi X sebagai fungsi dari X itu sama dengan 0 saat X sama dengan 0. Kita masukkan 0. Berarti 0 sama dengan A kali cos beta kali 0 ditambah B kali sin beta kali 0. Beta kali 0, 0. Cosnya 0, 1. Berarti sama dengan A. 0 sama dengan ini. Betanya dikalikan 0. Sinnya 0, 0. 0 kali B, 0. Berarti dari sini mengharuskan bahwa A nilainya sama dengan 0. Jadi yang namanya X sebagai fungsi dari X
itu sama dengan B sin beta dari X. Lalu, bagaimana dengan harga X-nya? Ya, kita coba kalau X-nya sama dengan syarat batas bahwa X sama dengan X sebagai fungsi dari X sama dengan 0 saat X sama dengan L. Gitu. Berarti 0 sama dengan B kali sin beta kali L. Nah, sekarang saya tanya, kalau 0 sama dengan B kali sin sama beta L, padahal B itu kan tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini 0 kan 0 terus habis semua kayak tadi. Berarti yang harus sama dengan 0 adalah sin beta L. Ini nilainya sama dengan 0. Kalau begitu berapa harga beta kali L? Sin berapa sih yang sama dengan 0? Ayo ada yang ngomong? Sin berapa yang nilainya sama dengan 0? Loh, mahasiswa sin sama dengan 0 tidak tahu sudutnya. Kan gimana ya? Lah gimana nih mahasiswa kok? 0, Pak. Hanya itu aja. Yang lainnya, mosok 0. 0 saja. 0 derajat. 0. Hanya 0 saja. Derajat yang lain tidak boleh. Boleh. 180, Pak. Oh, 180. Hanya 2 itu saja. Lainnya? 360. Lainnya? Lainnya lagi? Mosok cuma itu aja. 0. Oke, terus 180 itu pi ya? Iya, 1 Ya, pi ya? Pak. Pi. Terus? Iya, Habis gitu berapa? 2 pi. 2 2 pi. pi. Terus? 2 pi. Terus setelah 3 itu? pi. Gini. Itu aja, Pak. Oke, berarti B ini atau boleh kita tulis secara umum adalah sama dengan N kali Pi. Ya. Sekarang kalau kita lihat ini, seolah-olah ini 0. 0 kali Pi nilainya kan sama dengan 0. Kita cek, apa betul kalau N-nya sama dengan 0 itu boleh? Coba dicatat dulu deh. Karena nanti kita masih harus membuktikan bahwa N itu tidak boleh 0.